Assalamualaikum, kembali lagi di pelajaran kita kali ini untuk kelas 12, babnya meyakini qadha dan qadar. Jangan lupa dicatat di buku catatan materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, seperti materi sebelumnya, sumber buku kita di buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti keluaran Kemendikbud. Untuk peta konsepnya ada 3. Yang pertama tentang hakikat qadha dan qadar, kedua makna beriman kepada qadha dan qadar, dan yang ketiga hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Oke, selanjutnya adalah hakikat qadha dan qadar, mulai dari pengertian, dalil, dan kewajiban. Nanti kita bahas satu persatu. Pengertian qadha dan qadar. Para ulama berbeda pandangan dalam memberikan arti kata qadha dan qadar. Sebagian ulama mengartikan sama dan sebagian ulama lain memberikan arti yang berbeda. Pandangan yang membedakan antara qadha dan qadar mendefinisikan qadar dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Sedangkan qadha adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan, adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa qadha menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Yang selanjutnya adalah dalil Al-Quran. Yang pertama, Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, yakni takdir. Kemudian Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab, yakni Lauhil Mahfudz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Isra ayat 13. Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Quran Surat At-Taqabun ayat 11. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh di dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Dalil yang berkaitan dengan qadha dan qadar, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tentunya sebagai panutan kita untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi. Kewajiban beriman kepada qadha dan qadar. Diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian serba putih dan rambutnya sangat hitam. Laki itu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Tentang keimanan, Rasulullah menjawab yang artinya, hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman pula kepada qadar atau takdir yang baik ataupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Lelaki itu adalah malaikat Jibril yang sengaja datang untuk memberikan pelajaran agama kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jawaban Rasulullah yang dibenarkan oleh malaikat Jibril itu berisi rukun iman. Salah satu dari rukun iman itu adalah iman kepada qadha dan qadar. Dengan demikian, mempercayai qadha dan qadar merupakan kewajiban. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak, adalah atas kehendak atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu ingat, sebagai orang yang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu buruk
ataupun justru baik pula. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang tidak ridho dengan qadokku dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Hadis riwayat Tabrani. Dari dasar hukum yang sudah kita bahas di atas, berarti jelas bahwa qada dan qadar adalah kewajiban kita untuk meyakininya, baik itu buruk maupun baik untuk diri kita. Yakin bahwa semua yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik buat kita. Makna beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar atau takdir berjalan menurut hukum sunatullah. Artinya, keberhasilan hidup seseorang sangat tergantung sejalan atau tidak dengan sunatullah. Sunatullah adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul yang tercantum di dalam Al-Qur'an berjalan tetap dan otomatis. Misalnya, malas belajar berakibat bodoh, tidak mau bekerja miskin, menyentuh api ya panas, menanam benih akan tumbuh dan lain sebagainya. Beriman kepada takdir selalu terkait dengan 4 hal yang selalu berhubungan dan tidak terpisahkan. Keempat itu adalah iman kepada takdir itu sendiri, ikhtiar, doa, dan tawakal. Takdir. Mengapa manusia tidak mampu terbang laksana burung? Tumbuh-tumbuhan berkembang subur, lalu layu dan kering. Rumput-rumput subur bila selalu disiram, dan sebaliknya bila dibiarkan tanpa pemeliharaan akan mati. Semua contoh tersebut adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan itulah yang disebut takdir. Manusia mempunyai kemampuan terbatas sesuai dengan ukuran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Di samping itu, manusia berada di bawah hukum-hukum tersebut, qauliyah dan kauniyah. Hanya berbeda dengan makhluk selain manusia. Misalnya, matahari, bulan, dan planet lainnya, seluruhnya ditetapkan takdirnya tanpa bisa ditawar-tawar. Quran Surat Al-Fussilat ayat 11. Dengan demikian, takdir Allah merupakan iradah atau kehendak Allah. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Hal ini karena doa merupakan bagian dari motivasi intrinsik. Bagi yang meyakini, doa akan memberikan energi dalam menjalani ikhtiarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk mengabulkan permohonan orang yang bersungguh-sungguh memohon. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Yang terakhir adalah tawakal. Setelah meyakini dan mengimani takdir, kemudian dibarengi dengan ikhtiar dan doa, maka tibalah manusia mengambil sikap tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, berikut tadi sedikit penjelasan tentang takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal. Kita sebagai manusia harus selalu menjalani itu semua karena di dalam diri kita yakin bahwa ada qada dan qadar atau beriman kepada qada dan qadar. Yang terakhir adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Adapun hikmah dalam mempelajari iman kepada qada dan qadar adalah salah satunya yang pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Dan yang terakhir, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Dengan demikian, itu tadi sedikit hikmah atau contoh hikmah dalam mengimani qada dan qadar.
Itu tadi pelajaran tentang mengimani qada dan qadar untuk materi kita di kelas 12 di bab yang kedua. Semoga ilmu kita bermanfaat dan barokah. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.